Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung, enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Contoh produk bioteknologi konvensional yaitu keju, tapai, tempe, yogurt, dan roti. Pada video ini, kami akan menunjukkan bagaimana proses pembuatan tempe dari kacang kedelai. Tujuan dari praktek ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan tempe dengan teknik sederhana, mengetahui peranan mikroorganisme dan proses fermentasi tempe, dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan jamur pada tempe. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kacang kedelai, ragi tempe, air. Alat-alat yang digunakan adalah panci, wadah, sendok, saringan, plastik, kompor, lilin, tusuk sate. Masukkan kacang kedelai ke dalam panci dan cuci sampai bersih. Lalu rebus kacang kedelai. Pada perebusan pertama cukup hingga mendidih saja sekitar 10 menit. Setelah mendidih, matikan apinya dan tunggu hingga dingin. Buang air rebusan. Lalu cuci kedelai dengan cara diremas untuk melepas kulit dan membelah-belah kedelai. Setelah kedelai bersih, rendam dalam air dan diamankan selama 1 malam. Setelah didiamkan selama 1 malam, warna air rendaman akan berubah menjadi keruh. Buang air rendaman dan bilas kembali hingga bersih. Selanjutnya, rebus kembali kedelai yang sudah dicuci bersih tadi. Pada perebusan kedua ini, rebus kedelai sampai matang selama 60 menit. Tujuannya untuk membunuh bakteri dan menghindari pembusukan. Setelah kedelai matang, tiriskan menggunakan saringan dan dinginkan. Taburkan ragi tempe pada kedelai yang sudah kering dan didingin. Aduk menggunakan sendok hingga benar-benar tercampur merata. Lalu masukkan kedelai yang sudah diberi ragi tadi ke dalam plastik. Kedelai tidak boleh terlalu padat dan penuh. Berikan sedikit ruang untuk pemekaran jamur. Lipat ujung plastik dan ratakan menggunakan lilin. Ratakan kedelai dan tusuk-tusuk plastik menggunakan tusuk sate pada bagian depan dan belakang agar udara dapat masuk dan jamur dapat tumbuh. Lakukan hingga kedelai habis. Susun dan letakkan calon tempe pada tempat yang kering dan tidak terkena sinar matahari.
Proses fermentasi kedelai menjadi tempe memakan waktu sekitar 2-3 hari. Hari pertama fermentasi, suhu tempe berubah menjadi hangat dan mengeluarkan embun. Terlihat jamur yang mulai tumbuh tetapi belum merata ke semua permukaan. Hari kedua fermentasi, jamur yang tumbuh lebih banyak dan lebih merata dari hari sebelumnya, serta tempe mengeluarkan aroma yang khas. Pada video ini juga kami akan memberikan beberapa tips and trick agar pembuatan tempe berhasil. Tips yang pertama, kualitas kedelai harus baik agar hasil tempe bagus. Tips yang kedua, pastikan selama pembuatan tempe kondisi tangan dan alat-alat yang dipakai sudah dicuci bersih karena akan mempengaruhi perkembangan jamur. Tips yang ketiga, kupas kulit kedelai sampai benar-benar bersih untuk menghilangkan bau langu yang terdapat pada kulit ari. Tips yang keempat, saat proses fermentasi, perhatikan suhu ruangan. Apabila suhunya terlalu rendah, maka menghambat pertumbuhan jamur. Sedangkan jika suhunya terlalu panas, akan menyebabkan kedelai mudah busuk. Tips yang kelima adalah pada proses pengadukan ragi, pastikan ragi-ragi benar tercampur dengan merata. Pada pembuatan tempe, kelompok kami pengadukan ragi kurang merata, sehingga pada beberapa bagian tempe tidak terjadi perkembangan jamur. Kenapa ya bisa jadi tempe? Tempe dihasilkan dari kacang kedelai yang diberi jamur berupa ragi tempe. Ragi tempe mengandung jamur Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan tepung terigu. Ragi tempe yang dibaurkan pada kedelai akan membuat kedelai menjadi terfermentasi. Fermentasi dikatakan berhasil apabila muncul serat putih halus yang menyatukan seluruh biji. Serat tersebut merupakan bagian jamur yang disebut hifa. Pada proses fermentasi, enzim yang dihasilkan dari pertumbuhan jamur akan membuat protein yang ada di dalam kedelai terurai menjadi lebih sederhana, sehingga mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Terima kasih.